Orang meninggal bolehkah ikut berkorban? Ya orang meninggal nggak mungkin bisa ikut berkorban. Yang hidup ya, berkorban niatnya untuk yang sudah meninggal. Bolehkah? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, tak kei jawaban sing enak. Boleh. Tanyanya boleh apa enggak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i loh, tak sampaikan juga. Mazhab kita Syafi'i justru kurban itu untuk orang yang masih hidup. Korban itu sunnah untuk orang yang masih hidup. Yang sudah meninggal tidak sunnah lagi. Kecuali orang yang meninggal tadi berwasiat, nakku nanti kalau saya meninggal ini kambing tolong digunakan untuk korban atas nama saya. Itu jadi wajib malah hukumnya. Karena ada wasiat. Tapi kalau tidak usah. Untuk yang hidup saja menurut mazhab Syafi'i. Ahmad bin Hambal boleh sah. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kita milih yang mana? Ya untuk di masyarakat ya pilih yang gampang. Orang mau berbuat baik masa ditolak. Pak, aku arep korban. Kayak sapa? Mamaku, Pak. Biyen belum pernah korban. Wis ninggal kok repot-repot. Wes gak usah untuk ibu wae. Janganlah. Dia sudah nabung setahun. Niatnya untuk mamanya. Malah dibikin putus asa, dibilangnya enggak boleh. Wes jawaban yang mudah. Boleh Bu, monggo. Boleh yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan di suatu komplek yang korban cuma sedikit. Terus kalau dibagi semua cukupnya cuma sedikit. Yo sini kan mencirim masjid bergabung. Kan 38 masjid. Mosok dari semua masjid itu ada dapatnya sedikit-sedikit semua. Ya kalau bisa kalau ada yang dari luar ya, dari luar nitip di masjid, yuk disembelih di situ, yuk bagikan yang kampung kita komplek yang sedikit tadi kan bisa. Tapi yang dari luar loh ya. Kalau urunan wong setempat gini yo, kalau bisa ya setempat sih sini dibagi. Kalau ada ya dari luar, mana yang masih sedikit dapatnya dibagikan ke sana. Kan lumayan. Masa 38 masjid nggak ada yang dapat dari luar, pasti ada. Sikit-sikit dikasih patungan. Ayo kompleks ini masih kurang. Masjid ini ngasih berapa? 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo. Piro iku wis? Ya. Apa boleh Ustaz? Lu masih sak kampung ya oleh kok. Masih sak kampung kok. Tapi memang yang diutamakan di setempat. Tapi kan dapatnya pun dengan kita ngasih 20 kilo atas kesepakatan semua orang yang ikut atas kesepakatan semua yang ikut berkorban. Pak, ini kami kumpulkan karena minta pendapat bapak-bapak semua yang ikut berkorban. Saumpama daging ini saya kasihkan ke daerah sana, kompleks sana 20 kilo, boleh apa enggak? Boleh, kasih. Kalau enggak boleh, enggak apa-apa, enggak usah dikasih. Masa enggak boleh? Ya, pastinya dari 30 masjid loh, minimal ada 10 masjid, 20 kilo kan 200 kilo. Ya kan? 200 kilo dibagi sak komplek sak kilo kan lumayan. Makanya kayak gitu saja caranya. Karena kalau cuma mengandalkan situ, yo kasihan. Karena ibu-ibu ini nanti ngantar anak sekolah ketemu sama yang agak jauh. Udah dapat daging, dapat. Semalam dapat berapa? Cuman sedikit kok, 2 on. Daging 2 on sak piro lah kasihan. Oh, tempatku banyak, Bu. Kami dapat 2 kilo satu orang. Yo enak ya, entah kayak mana ketua panitianya itu. Memang gak ada otaknya itu. Masa 2 on dikasih nih. Namanya ibu-ibu. Ya, namanya ibu-ibu, wes entah apa lah bilangnya. Jadi tolong kalau bisa gimana lah, ini harus minta pendapat juga dari Pak Kades supaya diputuskan secara bijak.
ketua BKM juga kerjasama supaya merata gitu loh. Ini pendapat saya pribadi kalau hal yang ini. Kalau diikuti ya istighfar, astagfirullah, kalau enggak ya alhamdulillah. Ngono. Yang kedua, silakan. Ada yang kurban dari uang haram dan panitia tahu kalau itu uang haram. Yo pasti panitiane ya pasti tahu itu jawabannya, ya kan? Ini kalau tahu masalah Ustaz, dia iku preman ning kono. Lek rata trimo diobrak-abrik panitia iki, repot ya. Sembelih potong wae. Kasihkan ini Pak, dagingnya sudah kami sembelih, sudah sah jadi korban. Sah jadi korban ya, tak sembelih no. Ya. Silakan Bapak bagi-bagi ke saudara-saudara. Nah, panitia arep bagi-bagi no ya berarti ikut membagi-bagikan daging dari hasil yang haram. Wis tanggung jawab dhewe ning kok ning akhirat pokoke panitia. Aku gak melu-melu tanggung jawab. Pertanyaan ini pernah ditanya waktu saya ngaji di masjid. Kebetulan orangnya itu rumahnya deket masjid itu, corongnya itu, speakernya itu dengar ke orang itu. Pak Ustadz, ada orang terkenal lah ini, bandar narkoba. Jadi dia setiap tahun nyumbang ke masjid, nyumbang kurban. Kita terima pora, tak jawab, aku mulai dicegat. Gak dijawab, dia takon. Tak jawab ini loh Pak jawabannya. Mic-nya saya jauhkan dulu, ini Pak. Menjaga perasaan orang yang kurban tadi. Kalau kita sudah tahu betul, ya sebaiknya jangan. Pasti itu uang dari situ. Tapi kalau kita masih ragu, ya sebaiknya husnudon saja. Untuk kita pribadi, kita hati-hati, jangan makan dari daging situ. Ya, kan kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, dibagikan kan nggak dosa, subhat. Ya, jadi cemana ada orang kurban? Masa kita nggak terima? Orang belum jelas. Ya barangkali dia ini punya pikiran baik. Ini uang yang hasil kerja keras yang dari ladang tak kumpulkan untuk kurban. Kan bisa jadi. Bukan orang kerjaannya ada. Karena ada gini juga. Orang ini penjudi, mohon maaf. Tapi dia tahu kalau hasil judi ku kasihkan anak-anakku. Aku tahu pernah ngaji. Makanya gaji dia yang bulanan itu yang dikasihkan anak istrinya. Yang judi dia habis-habiskannya, untuk nyewek, untuk apa gak ngerti aku. Ya, untuk judi meneh. Tapi yang gaji dia, yang kerja dia, itu yang dikasihkan. Ini saya bukan ngasih tahu caranya loh ya. Nanti mah repot ngaji kayak gini salah ngomong sidik akhirat. Bukan ngasih tahu caranya supaya selamat, bukan. Jadi anak-anaknya selamat DE ya nyonyor ning neraka. Tapi kayak gitu, memang ada orang kayak gitu. Saya cuma ngasih contoh. Tapi kalau bisa ya janganlah kayak gitu, ya. Ya masuk kita tahu. Makanya Al-Qur'an ini. Apa kamu ini kayak mana sih? Kamu tahu ini kebaikan. Kamu tidak kerjakan. Ya. Kamu tahu ini kebahagiaan, kamu nyuruh orang baik, kamu ngasih orang yang terbaik. Tapi kamu sendiri tidak kerjakan. Loh, kamu tahu itu uang haram yang kamu kasih ke orang anak istri yang halal. Justru kamu sendiri malah makan yang ya aku pengen keluarga aku masuk surga. Ya Riko dhewe piye? Oh enggak aneh. Riko gak pengen masuk surga. Ya kan aku pengen seneng-seneng. Nanti kalau ada waktu kan tobat aku. Durung tobat ninggal, alhamdulillah. Makanya jangan ambil resiko. Ya.
Itu untuk jawaban. Kalau kita tahu itu memang benar-benar haram, ya wis kita bisa hindari. Kayak mana caranya? Kalau bisa dengan cara yang bijak. Cara yang bijak itu pikir dhewe. Aku yo mumet no carane mikir dhewe cara iki. Ya. Nolaknya itu, aku dhewe sak umpama ada yang kayak gitu aku gak sanggup kok nolak. Paling tak potong, tak bagi-bagino wong kampung sing non muslim kono. Nang kampung si Jawa. Wis haram-haram lah untuk ya potong tak bagi-bagino kampung non muslim. Hah? Wis dibagikan wis neng di aman pokoknya tak bagi. Ya. Jadi nggak usah dibilang kasihkan kampung non muslim. Yang penting dibagi ngono loh. Kan seneng. Karena ada juga gini. Orang ini kiai berkawan dekat sama orang Tionghoa. Ya. Di Jawa. Bapaknya itu meninggal. Tapi dia pengen bapaknya ketika meninggal disolatkan sama kawannya ini. Orang Tionghoa agamanya Konghucu minta disolatkan. Kita tolak, enggak sakit hati. Akhirnya santri-santri diajak, wes ayo berangkat ning rumah kawanku itu. Ngapain Pak Yai? Kita sholat di sana. Mau mayit meninggal kok. Tapi wes lah ayo melu wae, melu sholat di kono. Mayitnya ning guri. Sholat, jadi dia jadi imam, semua makmum belakang. Sholatnya 4 rakaat, karena siang hari sholat duhur ya. Sudah selesai bilang, Pak Yai, kayaknya sholatnya kok beda. Loh iki khusus. Kok sholatnya kayaknya kok beda? Iya iki khusus, karena kanggo riko, bapakmu kan kawan deket sama. Jadi khusus ini. Wes pokoknya tak luhurno dia sholat luhur, sholat apa? Luhur sama santri-santrinya. Ini cara yang bijak. Orangnya nggak sakit hati, tapi dia nggak nyalai syare. Sholat kan di mana-mana boleh. Yang penting tempatnya suci. Jadi dia itu bukan sholat mayit, tapi sholat kayaknya kalau sholat mayitnya ngarep lah. Iki kok mayitnya apa? Wes, itu kiai ini apa? Ini masyarakat itu memang wabot. Kadang cara menyampaikan hukum itu kadang tidak bisa langsung sesuai dengan isi hukum. Ini haram, ini langsung disampaikan. Kadang malah nggak baik diterimanya. Tapi nek diakal-akali kadang malah baik. Nah, bahayanya apa bahayane? Nang kok dia ngomong sholat mayit itu 4 rakaat lah itu. Bahayane ngono itu. Soalnya Tionghoa ini tahunya kok sholatnya 4 rakaat ya ngono. Jadi nanti takutnya dia tanya sama kawan yang lain, kemarin udah disolatkan 4 rakaat sholatnya khusus. Oh goblok kuwi salah. Oh ini kok dibodohi itu bukan 4 rakaat tapi 4 kali takbir. Itu solusi. Lagi iku mang yo perlu cara yang bijak. Caranya apa? Pikir dewe. Yang penting tolak dengan cara yang bijak atau terima. Yang penting intinya jangan buat dia sakit hati. Karena bisa jadi kesenangan dia dengan agama itu menjadikan nanti di akhir hayatnya dia bertaubat. Itu yang kita harapkan. Ya, tetap kita mengharap dia ini nanti ada tobat di akhir hayatnya. Maka tetap cari solusi yang terbaik, yang bijak. Nah, orang haram itu, goblok itu, duit haram. Malah dimaki-maki. Sampai dia mati nggak akan mau lagi dia korban. Mati nggak mau korban di situ. Korban yang kono ya si akeh masjid sing nrimo. Ngapain di situ? Ada lagi gara-gara ini cerita lain. Di kampung Glugur, mayit meninggal. Keluarganya pengen disolatkan mayitnya ini di masjid. Sementara jamaah masjid tahu, ini gak pernah nginjak masjid. Semasa hidup gak pernah nginjak masjid kok mati di gone masjid nyusahno jamaah. Ora usah salate. Akhirnya ditolak. Apa yang terjadi? Kapok, gak gelem diajak korban ning kono. Dimintai sumbangan pembangunan masjid. Oh, salah sapa?
gak gelem dilibatkan apa meneh ke masjid. Wis ora oleh ya wis, keluargaku kabeh aja ana sing nang masjid kono. Oh, apa meneh keluarga besar. Apa enggak ini bukan ngajari loh ya. Bukan bukan ngajari, ini cerita. Ya jangan disalah pahami. Maka ketua BKM, ketua panitia, tolonglah cari cara yang bijak dalam hal ini. Sudah, Pak? Alhamdulillah wis ora ono kita. Isin ora duwe isin. Nah. Tapi kan dalilnya itu boleh. Jadi untuk orang yang miskin dan orang yang meminta-minta. Wal mu'tar. Bahasa Al-Qur'annya kasih makan orang yang kekurangan dan orang-orang yang meminta. Jadi ada orang minta kayak gitu kasih wae. Tapi bukan bagian bapak loh ya, karena bagian bapak kan memang daging kambing. Jadi ini bukan bagian bapak, tapi ini dari daging jamaah lain dikasihkan. Tapi ya saya ikhlaskan mengasihnya, jangan tentukan 3 kilo minta. Tentukan pula kalau minta ya saya ikhlasin. Tapi kalau panitia ngasih sesuai permintaan ya itu pun tidak salah ya. Jadi boleh meminta. Tapi jangan minta itu yang ngerepoti. Selembunya itu cuman 1, 7 orang. 7-7-nya minta telurnya. Soalnya gaya obat ini Pak Ustadz. Masalahnya kita kan ngerti. Telurnya mau loro, kanan kiri. Kalau dibagi 7 orang ya untuk sak piro. Ya. Itu satur dewe lah itu kebijakan panitia. Pokoknya kalau yang peserta kurban jangan bikin mumet sing panitia ngono. Ya. Tapi yang kayak gitu tadi ada orang meminta kasih. Kurban sunnah itu boleh dibagi ke orang yang kaya boleh. Ya, orang yang kaya boleh. Tapi utamakan tetap orang yang kekurangan. Saumpama dirata sak desa dikasih kabeh boleh tetap. Lah itu aku sing jawabannya agak berat. Ya. Pendapat yang kuat utamakan yang muslim. Jadi kok yowes kan nanti dimasak sudah matang kasih kan enak sak piring. Ini loh Pak, saya dulu punya tetangga non muslim. Masak tak kasih, seneng deh, karena tahu ini raya haji motong ini loh, jadi tak kasih lewat pagar tetangga, seneng deh, entah makannya dicampur daging babi nggak tahu aku, pokoknya aku husnudon lah, ya. Jadi tak kasih karena tetangga, jadi tak masakkan, udah masak tak kasih. Tapi kalau dikasih daging dari masjid utuh ngono, yo sayang loh ya, sayang. Ustadz, tapi ada yang membolehkan. Tetap ada pendapat fikih itu 2. Pasti ada yang membolehkan. Kalau misalnya memang orang itu kan non muslim, ini bukan semua orang jahat. Ada tetangga non muslim, tetangga masjid, pembangunan masjid dia nyumbang. Gotong royong bersih-bersih masjid dia juga ikut. Piye? Untuk kemaslahatan jadi dikasih kayak mana Pak Ustaz? 1 orang, yus kasih wae gak apa-apa. Yo niatnya untuk sih. Tapi itu pendapat sing yo dalam kata agak darurat menengah. Tapi khusus. Tapi jangan kemudian disampingkan. Kan tetap ada pendapat yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan. Nah, yang tidak boleh itu apa? Masyarakat muslim seakeh. Loh, sing dikai kok malah sing muslim gak iki sing salah. Iki sing salah.
Alhamdulillah.